Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, selamat datang kembali di channel Aquatic Farm bersama saya dengan Ade Hernawan. Sudah lama sekali saya tidak menyapa kalian semua di channel Aquatic Farm ya teman-teman. Gimana kabarnya? Sehat? Alhamdulillah kalau sehat ya. Oke, jadi di tahun 2023 khususnya di pertengahan tahun ya, gimana nih kabar dunia ikan hias, khususnya di ikan siklid dulu nih ya. Nah tentunya di tahun 2023 ada inovasi apa nih yang terbaru dari ikan siklid. Oke teman-teman, jadi di video kali ini saya akan ya sedikit sharing-sharing ataupun berbincang-bincang masalah ikan siklid dengan jenis embuna ya teman-teman. Oke, jadi di video ini kita tidak banyak menampilkan jenis-jenis tentang embuna, jadi kita hanya menampilkan beberapa jenis embuna. Tapi video ini kita ambil cuplikannya dari salah satu sosial media dengan izin tertentu ya teman-teman. Kita nggak sembarang ambil video ataupun nyomot dari video orang lain, harus ada izinnya dulu ya teman-teman. Oke lanjut. Jadi untuk sejauh ini kalian mungkin udah mengenal lebih banyak nih ya jenis-jenis ikan siklid ataupun varian-variannya dengan keluarga-keluarganya, dan di dalam keluarga itu berbagai macam lagi jenis-jenisnya ya teman-teman. Oke teman-teman, jadi kita mulai dari awal. Apa sih ikan siklid embuna itu, bagaimana karakternya, gimana bentuknya, dan warnanya ada berapa macam. Tentunya di dalam ikan siklid embuna ataupun keluarga embuna itu berbagai macam warna dan jenis, tidak kalah banyak dengan jenis ikan siklid lainnya ya teman-teman. Nah teman-teman, kita ketahui dulu mayoritas ataupun keluarga siklid embuna itu berasal dari Danau Malawi, di antara Tanzania, Malawi, dan Mozambik, ataupun yang terletaknya pokoknya di Danau Malawi yang luasnya lebih dari 11.000 mil persegi, yang merupakan rumah bagi 850 spesies siklid berada di danau tersebut. Nah, dari spesies itu dipecah menjadi beberapa kelompok, tetapi kelompok yang paling umum dan paling mudah dirawat adalah ikan siklid embuna. Ikan embuna, ikan yang warna-warni dan menarik ini sering ditemukan bersembunyi di gua-gua bebatuan. Nah, inilah semua yang perlu Anda ketahui tentang siklid embuna. Mereka suka bersembunyi di dalam batu. Jadi, kalau kalian memelihara ikan siklid embuna di dalam akuarium, pastikan di dalamnya tersusun bebatuan yang menyerupai habitat aslinya di Danau Malawi, sebagai ataupun gimana ya, biar ikannya itu lebih adaptasi dan lebih nyaman. Tapi perlu diketahui juga ikan siklid embuna itu agak-agak agresif ya teman-teman. Ikannya galak. Kenapa bisa dibilang galak? Karena ikan siklid embuna itu dominan sangat teritorial sekali ya teman-teman. Nah pastikan kalau kalian memelihara ikan embuna itu jangan 1, 2, 3, 4, 5, 6 ekor aja ya teman-teman. Harus lebih dari itu pokoknya. Dan untuk menyesuaikan jumlah ekor yang ada di dalam akuarium, menyesuaikan juga dengan ukuran akuarium yang kalian pakai. Oke, untuk nama-nama spesiesnya di dalamnya itu banyak terdapat beberapa ikan siklid embuna yang umum, termasuk dari Geniochromis, Labidochromis, Labiotropeus, Melanochromis, Pseudotropeus, dan Lodotropeus, ataupun ya banyak lagi lah. Untuk tingkat perawatannya sendiri itu dibilang sangat mudah sih kalau menurut saya ya, berdasarkan pengalaman ikan embuna itu cukup kuat sekali teman-teman. Nah untuk peringkat agresif ya, dia di antara 70-90% agresif ya teman-teman. Untuk bentuk warna juga dia memiliki warna oranye, kuning, biru cerah, dan ada juga yang biasa-biasa aja. Biasanya yang biasa-biasa aja itu ya dominan betina sih ya teman-teman. Untuk masa hidup katanya nih ya, ikan ini bisa lebih dari 5 tahun. Ukuran mulai dari 2-8 inci ya teman-teman. Untuk diet ataupun makanannya sendiri, sebenarnya ikan siklid embuna ini tergolong ke herbivore ataupun pemakan tumbuhan. Biasanya ikan ini memakan lumut-lumut yang menempel di batuan ataupun di kaca-kaca akuarium ya. Nah, tapi sesekali seperti cacing dara, cacing sutra, dan binatang-binatang kecil lainnya yang masuk di mulutnya itu biasanya sih dimakan. Seperti krustas-krustasia kecil gitu ya. Untuk settingan akuarium bagi ikan embuna, ini cocoknya ditempatkan di akuarium yang banyak dekorasi bebatuannya ya teman-teman. Dikarenakan ikan embuna itu sangat menyukai daerah-daerah bebatuan ataupun sela-sela batu. Terkadang ikan ini terlihat sedang menggali-gali pasir untuk membangun rumahnya. Itu menandakan dia mempunyai daerah teritorialnya.
Ikan siklid Buna menghabiskan sebagian besar waktunya bersembunyi di dalam gua ataupun lubang-lubang kecil di sela-sela batu, dan mereka sering terlihat berkumpul di bawah batuan. Dan tidak jarang mereka menghabiskan sepanjang hari berenang di sekitar akuarium. Jadi katakanlah ikan ini perenang yang aktif ya teman-teman untuk sekelas siklid. Ikan Buna sendiri itu masih sama pada umumnya dengan ikan-ikan siklid lainnya. Kalau misalkan di dalam akuarium itu ada tanaman sedikit pun ataupun banyak, pasti bakal diacak-acak ya teman-teman. Rata-rata ikan siklid itu tidak menyukai tanaman ataupun gimana ya, dibilang tidak menyukai tapi dia kadang makanin gitu ya. Kadang juga ngacak-ngacak kalau tanamannya ditancap di pasir. Percuma gitu kalau misalkan kita ngasih tanaman gitu ya. Oke, jadi kita lanjut ke dalam pencahayaan di dalam akuarium. Ikan siklid Buna tidak membutuhkan pencahayaan khusus di luar siklus normal siang atau malam yang diperlukan untuk kesehatan dan kekebalan tubuh. Jadi kasihlah cahaya yang minim-minim ataupun nggak terlalu terang. Tapi kan lampu-lampu zaman sekarang itu biasanya ada ya untuk penghobi yang sekelas berbudget gitu, ada budget cukup, biasanya dia memakai lampu yang wow gitu ya, yang harganya di atas 500.000. Oke, untuk filtrasi diperlukan juga ya, wajib. Kalau misalkan untuk aerator, aerasi itu tidak begitu wajib kalau misalkan untuk ikan siklid Buna, karena ikan siklid itu rata-rata daya tahannya kuat ya teman-teman, terutama bila disimpan di dalam tangki yang terlalu banyak yang menimbun. Nah, itu hanya menggunakan filter akuarium ataupun pompa akuarium pun itu sudah cukup. Yang penting ada output air yang mengalir ke dalam akuarium. Jadi itu sudah menghasilkan kandungan oksigen tersendiri tanpa harus menambahkan aerator. Nah, kalau misalkan kalian ada yang bertanya, Bang, ikan Buna bisa digabungkah dengan ikan siklid jenis-jenis lainnya seperti jenis Haplochromis, jenis Aulonocara, jenis Tropeus? Ya, sebenarnya sih bisa-bisa aja ya teman-teman. Yang pastinya di dalam akuarium itu terdapat ruang lingkup yang luas, jadi misalkan kalau ada yang baku hantam itu bisa kabur kemana-mana gitu. Terkecuali kalau akuarium kita sempit, ukuran akuariumnya kecil gitu, terus ada ikan yang baku hantam, nah itu otomatis si ikan tersebut itu susah untuk kabur, untuk menghindar dari si baku hantamnya. Tapi terkadang ikan siklid itu kalau misalkan yang temperamennya sudah terlalu tinggi, kalau misalkan sudah ada target sebagai incarannya gitu ya misalnya, nah si ikan siklid itu bakal terus mengejar sampai si ikan tersebut babak belur dan mati, bahkan sampai mati ya. Jadi ya mau gimana lagi ya, kalau misalkan kita mau memelihara ikan siklid ya begitu sih resikonya. Mau pelihara jenis apapun itu sudah pasti ikan siklid itu agresif ya guys ya. Suatu saat pasti ada yang baku hantam gitu aja ya. Untuk di Indonesia sendiri jenis-jenis ikan Buna itu sudah sangat banyak sekali ya teman-teman. Jadi teman-teman tinggal cari-cari informasi untuk jenis apa yang sedang kalian cari, bisa dicari di, biasanya sih di grup-grup banyak ya teman-teman. Kalau misalkan di OSOP menurut saya itu masih terbatas. Kalau misalkan di grup kita bisa door to door ataupun ya dunia jual beli itu sudah melalui sosial media semua ya teman-teman. Oke teman-teman, mungkin cukup sekian dari basa-basi dari saya, dan terima kasih banyak untuk buat teman-teman semua yang sudah mampir ke channel Aquatic Farm. Selamat sampai jumpa kembali di video-video berikutnya. Saya pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.